Sirah Nabawiyah, diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul, lelaki pertama yang memeluk Islam. Ibnu Ishaq berkata, laki-laki pertama yang mengimami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syahid bersama beliau dan membenarkan risalahnya ialah Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Semoga Allah meridhoinya. Saat itu ia baru berumur 10 tahun. Di antara nikmat yang dikaruniakan Allah kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu adalah hidup langsung di bawah didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Islam. Ibnu Ishaq berkata, di antara nikmat Allah yang dikaruniakan pada Ali bin Abu Thalib dan kebaikan yang Allah anugerahkan untuknya adalah saat orang-orang Quraisy ditimpa krisis berkepanjangan, sedang Abu Thalib mempunyai tanggungan menghidupi anak-anaknya yang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pamannya Al-Abbas, orang Bani Hashim yang paling kaya ketika itu, wahai Abbas, sesungguhnya saudaramu Abu Thalib mempunyai banyak tanggungan, sedangkan orang-orang di saat sekarang sedang ditimpa krisis seperti yang kau saksikan. Marilah kita pergi bersama-sama untuk menemuinya, lalu kita ringankan bebannya. Aku membesarkan satu orang anaknya dan engkau juga membesarkan satu orang anaknya daripadanya. Sesampainya di rumah Abu Thalib, keduanya berkata, kami berdua ingin meringankan bebanmu sampai krisis yang melanda penduduk Quraisy berakhir. Abu Thalib berkata, apabila kalian berdua membiarkan Aqil tetap bersamaku, maka lakukanlah apa yang kalian berdua inginkan. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Ali dan membawanya ke rumah beliau, sedang Al-Abbas memungut Ja'far dan membawanya ke rumahnya. Ali tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau diutus Allah sebagai utusannya. Ali radhiyallahu anhu mengikuti beliau, beriman kepada beliau, dan membenarkan beliau. Sementara Ja'far tetap tinggal bersama Al-Abbas hingga ia masuk Islam dan bisa berdikari. Ibnu Ishaq berkata, sebagian pakar menuturkan bahwa apabila waktu syalat tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Syib, ditemani Ali bin Abu Thalib dengan rahasia dan tidak diketahui oleh ayah Ali, yaitu Abu Thalib, paman-pamannya, dan kaumnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali bin Abu Thalib mendirikan syalat 5 waktu di tempat tersebut. Sore harinya mereka pulang ke rumah. Itulah yang mereka berdua lakukan dalam jangka waktu tertentu. Hingga akhirnya Abu Thalib memergoki keduanya sedang dalam keadaan syalat. Abu Thalib berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai anak keponakanku, agama apa yang kau peluk yang kulihat tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai pamanku, ini adalah agama Allah, agama malaikatnya, agama para rasulnya, dan agama bapak kita Ibrahim, atau sebagaimana Rasulullah sabdakan, Allah telah mengutus aku sebagai rasul kepada seluruh hambanya, sedangkan engkau, wahai pamanku, adalah orang yang paling berhak aku nasihati, dan aku ajak kepada hidayah ini. Engkaulah sosok yang paling layak menerima dakwahku, dan mendukungku di dalamnya, atau sebagaimana yang beliau sabdakan. Abu Thalib berkata, wahai keponakanku, sungguh tidak mungkin bagiku bisa meninggalkan agama leluhurku, dan tradisi yang biasa mereka lakukan. Meski begitu, demi Allah, takkan kubiarkan ada seorang pun yang berbuat jahat kepadamu selagi aku masih ada. Banyak yang mengatakan bahwa Abu Thalib berkata kepada Ali bin Abi Thalib, anakku, agama apakah yang kau peluk? Ali bin Abu Thalib menjawab, ayahanda, aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,